Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Lautan dunia baru sedang bergejolak. Di antara ombak yang menghantam kapal-kapal dan badai yang mengaburkan cakrawala, tersebar kabar yang memecah keheningan dunia. Pulau bajak laut Hachinosu, markas besar Marshal D. Teach atau yang lebih dikenal sebagai Blackbeard, kini menjadi pusat perhatian seluruh mata di lautan. Di pulau itu, sebuah kejadian yang belum pernah terbayangkan sebelumnya telah terjadi. Monkey D. Garp, sang pahlawan angkatan laut, telah ditawan. Sosok yang menjadi legenda hidup ini, seorang yang namanya berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh terbesar di sejarah kelautan, kini berada dalam cengkraman salah satu Yonko paling licik di dunia. Peristiwa ini bukan sekadar insiden penangkapan. Ini adalah hantaman telak bagi simbol keadilan yang selama puluhan tahun menjadi sandaran moral angkatan laut dan pemerintah dunia. Garp ditangkap ketika menjalankan misi yang penuh risiko, menyusup ke Hachinosu untuk menyelamatkan Koby. Koby sendiri adalah seorang perwira muda yang telah lama dilihat sebagai simbol masa depan angkatan laut, wajah generasi baru yang penuh harapan dan keyakinan pada bentuk keadilan yang lebih manusiawi. Dalam misinya itu, Garp tidak hanya harus menghadapi kekuatan Blackbeard dan para komandan berbahaya di bawahnya, tetapi juga menghadapi kenyataan pahit. Salah satu musuh yang menghalanginya adalah Kuzan, mantan muridnya sendiri, yang pernah menjadi admiral angkatan laut. Pertemuan ini bukanlah sekadar pertarungan fisik, tetapi juga benturan batin, pengkhianatan, dan pertempuran nilai yang selama ini dipegang teguh. Kabar penangkapan Garp mengguncang fondasi politik dan militer dunia. Sosok ini tidak hanya terkenal sebagai Laksamana Madya yang legendaris, tetapi juga sebagai simbol keadilan hidup. Namanya dihormati sejajar dengan era keemasan angkatan laut bersama tokoh seperti Sengoku dan Tsuru. Di mata rakyat dunia, Garp adalah bukti bahwa keadilan sejati bisa berdiri di atas kekuatan moral, bukan sekadar kepatuhan buta pada hukum yang dikuasai oleh naga langit. Kehilangannya, terutama jika berakhir dengan kematian di tangan bajak laut, akan menjadi bencana simbolik yang tak terukur. Dunia akan melihatnya sebagai tanda bahwa keadilan telah dikalahkan. Situasi ini semakin parah karena datang di masa-masa paling rapuh. Setelah insiden referee yang mengungkap banyak rahasia pemerintah dunia, perang besar di Wano yang mengguncang keseimbangan kekuatan, kejatuhan sistem Shichibukai yang selama ini menjadi penyangga kekuasaan, dan kebangkitan armada besar topi jerami yang menjadi ancaman nyata terhadap otoritas global, dunia sudah berada di tepi jurang ketidakstabilan. Dalam keadaan seperti ini, berita bahwa sang pahlawan angkatan laut ditangkap tanpa perlawanan besar-besaran akan menjadi pemicu pemberontakan di wilayah-wilayah yang selama ini berada di bawah kendali rapuh pemerintah dunia. Bagi Sakazuki yang kini menjabat sebagai Laksamana Armada, ini adalah ujian terbesar. Selama ini, banyak yang memandang Sakazuki dan Garp sebagai dua sosok dengan filosofi yang saling bertolak belakang. Garp memegang prinsip keadilan moral, memilih melakukan yang benar meskipun melawan perintah resmi, sementara Sakazuki menegakkan keadilan absolut, menghancurkan ancaman tanpa pandang bulu demi menjaga ketertiban.
Meski begitu, keduanya saling memahami nilai yang dipegang masing-masing, dan di balik perbedaan itu ada rasa hormat yang tidak pernah terucapkan. Sakazuki tahu bahwa Garp bukan sekadar perwira senior. Ia adalah pilar yang menjaga moral marinir dari generasi ke generasi. Kematian Garp di tangan bajak laut, apalagi dengan keterlibatan seorang mantan admiral seperti Kuzan, akan menjadi pukulan telak yang membuat para marinir tingkat bawah mulai mempertanyakan apakah pemimpin mereka masih memegang idealisme para pahlawan lama. Jika hal itu terjadi, semangat juang bisa runtuh dan krisis moral di tubuh angkatan laut akan semakin dalam. Lebih jauh lagi, dunia luar akan melihat angkatan laut sebagai alat yang lemah, sekadar bayangan dari kejayaan masa lalunya. Namun, menyerang Hachinosu untuk menyelamatkan Garp bukanlah langkah sederhana. Pulau itu adalah sarang singa, tempat berkumpulnya bajak laut paling berbahaya di era ini. Blackbeard memimpin pasukannya dengan rasa takut, bukan kesetiaan. Di sana, terdapat mantan narapidana, level 6 Impel Down, para pembunuh, dan bajak laut dengan kemampuan luar biasa. Blackbeard juga kini memiliki Kuzan di sisinya, dan rumor menyebutkan keterlibatannya dalam rencana besar yang berkaitan dengan senjata kuno serta kekuatan misterius di Pulau Elbaf. Menyerang Hachinosu sama artinya dengan mengumumkan perang terbuka terhadap salah satu Yonko yang paling strategis dan licik. Namun, kondisi internal Hachinosu tidak sekuat yang terlihat. Blackbeard memang berhasil menyatukan kekuatan besar, tetapi para pengikutnya memiliki ambisi masing-masing. Persatuan di bawah benderanya hanyalah hasil dari rasa takut dan keuntungan jangka pendek. Serangan cepat yang direncanakan dengan tepat bisa memecah persatuan rapuh itu, menciptakan kekacauan internal yang justru memudahkan misi penyelamatan. Di sisi lain, ada faktor personal yang tidak bisa diabaikan. Pertarungan 10 hari antara Sakazuki dan Kuzan di Pang Hazard bukan hanya pertarungan fisik memperebutkan posisi Laksamana Armada. Itu adalah benturan ideologi yang berakhir dengan keluarnya Kuzan dari Angkatan Laut. Kepergian Kuzan pada akhirnya membawanya ke tangan Blackbeard, dan kini ia menjadi salah satu orang yang secara langsung melawan Garp. Hal ini bisa menimbulkan rasa bersalah mendalam pada Sakazuki, meskipun tidak pernah diakui secara terbuka. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu kini berada di depan mata. Menyelamatkan Garp berarti juga memperbaiki keputusan yang dulu memisahkan Angkatan Laut dengan Kuzan. Jika keputusan menyerang Hachinosu benar-benar diambil, dampaknya akan jauh melampaui operasi penyelamatan biasa. Ini bisa menjadi titik awal dari perpecahan internal di tubuh Angkatan Laut. Faksi-faksi dengan pandangan berbeda mulai bermunculan. Figur seperti Fujitora yang sejak awal menolak konsep keadilan yang membutakan hati mungkin akan mendukung langkah ini. Smoker yang selama ini lebih percaya pada keadilan personal daripada garis resmi juga bisa berpihak. Bahkan Ryokugyu yang terlihat setia pada pemerintah dunia bisa dipaksa untuk mempertimbangkan kembali kesetiaannya jika tekanan internal semakin besar. Bayangan dari skenario ini memperlihatkan kemungkinan lahirnya Angkatan Laut Revolusioner, atau setidaknya generasi baru marinir yang menolak menjadi alat politik naga langit. Dunia bisa menyaksikan perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan, dengan Angkatan Laut memisahkan diri dari kendali penuh pemerintah dunia demi mempertahankan esensi keadilan yang sebenarnya. Pertempuran ini, jika terjadi, akan menjadi simbolik dalam segala hal. Sakazuki dengan magma absolutnya berdiri berhadapan dengan Blackbeard, sang penguasa kegelapan. Magma yang membara melawan kegelapan, yang memanipulasi segalanya demi kekuasaan.
Di tengah ledakan dan gelombang panas, Garp yang terluka akan berdiri kembali, menolak untuk runtuh, menjadi pusat gravitasi moral bagi seluruh pasukan Angkatan Laut. Kobe, yang menjadi alasan Garp berangkat ke Hachinosu, akan menjadi saksi dari semua ini. Jika Garp mati di depan matanya, keyakinan yang dibangun selama ini bisa runtuh, memutus rantai regenerasi keadilan di tubuh Angkatan Laut. Menyelamatkan Garp berarti juga menyelamatkan kepercayaan generasi penerus, memastikan bahwa idealisme tidak mati di tengah kekacauan dunia. Teori ini berdiri di atas landasan yang kuat. Menyelamatkan Garp berarti mempertahankan moral dan citra Angkatan Laut, memperbaiki kesalahan masa lalu terhadap Kuzan, melemahkan Blackbeard sebelum mencapai puncak kekuatannya, memicu kebangkitan semangat keadilan di tubuh Angkatan Laut, dan mengamankan masa depan ideologi melalui figur Kobe. Jika langkah ini benar-benar diambil, sejarah akan mencatatnya bukan hanya sebagai operasi militer besar, tetapi sebagai momen kebangkitan simbol-simbol keadilan di tengah lautan yang dipenuhi pengkhianatan dan ambisi gelap. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.